Boleh memang kelihatannya selalu fisik, yang ditampilkan cuplikannya pun begitu latihannya. Makanya kalau mau boleh kita kritis. Kreativitas lini depan timnas Indonesia kurang. Ya karena Sinteyong hanya bisa menggeber fisik. Seperti yang selama ini dilihat. Fisik. Apakah karakter permainan Sinteyong sudah kelihatan? Apakah identitas permainan Sinteyong sudah kelihatan? Menurut saya nggak jelas. Belum jelas. Peningkatan stamina kebugaran fisik itu adalah berkat pelatih klub atau Sinteyong? Lalu semua semarak paduan suara core pelatih Sinteyong? No. Pertama yang ketemu dengan Coach Sinteyong pelatih adalah saya. Dan Coach Sin menanyakan kira-kira apa sih yang menjadi masalah sepak bola Indonesia terutama pemainnya. Saya menyampaikan satu masalah fisik, yang kedua masalah mental. Coach Sin sepakat dari awal penglihatan. Setelah dia melatih setahun, dia yakin bahwa yang saya sampaikan itu yang menjadi permasalahan sepak bola Indonesia. Fisik dan mental. Dan fisik. Nggak ada alasan sebenarnya untuk orang kita komunikasi nggak baik. Sangat baik sekali. Ya. Apalagi dengan kepemimpinan Pak Erik. Pak Erick Thohir itu memanjakan Sinteyong. Ya dalam tanda kutip saya menggunakan istilah sangat dimanjakan. Kalau saya berbicara secara netral, menurut saya sah-sah saja menurut saya. Karena kita tahu sendiri Coach Sinteyong juga mantan pelatih Piala Dunia. Jadi kenapa Coach Sinteyong katanya Bung Towel dapat perlakuan istimewa, ya memang sesuai dengan kualitas mereka gitu loh. Jadi menurut saya ya wajar-wajar saja. Karena itu tadi Coach Sinteyong salah satu bisa menerima tawaran jadi pelatih timnas kita tentunya dengan beberapa persyaratan. Salah satunya ya mendatangkan pemain-pemain yang bagus karena Coach Sinteyong tahu pasti player resource Indonesia. Jadi menurut saya itu hal-hal yang wajar saja, boleh-boleh saja. Jadi apa penilaian saudara atas Sinteyong? Apakah hebat, biasa atau apa? Anda kan sama-sama pelatih. Kalau kita lihat dari selama ini Coach Sinteyong pegang timnas kita, ya kita harus jujur menyampaikan, mengatakan bahwa Coach Sinteyong sampai saat ini masih terbilang sukses. Terbukti tim kita bisa lolos ke 8 besar di Piala Asia Under 23 ini. Yang berikutnya ketika main di penyisian, meskipun lawan Qatar itu main tidak buruk, menurut saya cukup bagus dan itu ada improve di setiap pertandingan. Terbukti ketika lawan Qatar kita kalah, terus menang lawan Australia dan pertandingan berikutnya melawan Jordania. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan terhadap tim ini. Itu tentunya organisasinya yang menjadikan adalah Coach Sinteyong. Anda setuju Sinteyong adalah salah satu pelatih yang pernah tersukses di Indonesia? Oh iya. Karena Coach Sinteyong di senior juga sukses, sekarang di Under 23 pun juga pertama kali lolos ke 8 besar. Tentunya ini kan kesuksesan dari Coach Sinteyong didukung oleh pengurus, didukung oleh pemain, dan didukung oleh tim behind the team. Seperti itu. Ya, tentunya ketika pertama kali mendapatkan tawaran di Indonesia, saya sangat yakin sekali Coach Sinteyong menerima tawaran dengan beberapa persyaratan. Salah satunya ya persyaratannya itu menggunakan pemain darah Indonesia dipanggil pulang ke Indonesia. Karena saya sangat yakin, saya tidak mengecilkan pemain-pemain kita, bahwa Coach Sinteyong sangat paham bagaimana player resources Indonesia itu seperti apa. Pastinya dia melihat posisi kita di Asia Tenggara, posisi kita di Asia, dan posisi kita di dunia. Tentunya setelah menganalisa seperti itu, Coach Sinteyong pasti akan mengambil kesimpulan. Dia menerima tawaran sebagai pelatih Indonesia, tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang harus dikabulkan oleh pengurus PSSI. Salah satunya itu tadi, mendatangkan pemain-pemain keturunan Indonesia untuk balik ke Indonesia. Ya, kita tidak anti naturalisasi, tapi saya tentunya naturalisasi ini tidak boleh dalam jangka yang sangat panjang. Karena untuk katanya Bung Towel tadi, kalau untuk akselerasi oke lah. Bagaimana juga salah satu untuk akselerasi supaya tim kita ini bisa berprestasi, ya mendatangkan pemain-pemain yang berkualitas. Dan itu terbukti sampai sekarang tim kita bisa dikatakan sukses. Bisa saya sampaikan perhelatan di Piala Asia ini, bisa saya sampaikan bahwa Indonesia little bit shocking the world, sedikit mengguncang dunia. Karena selama ini orang lawan Australia nggak ada jarang, bahkan mungkin orang 10 paling 1-2 orang yang percaya Indonesia bisa menang. Bukan mission impossible, di dalam sepak bola impossible is nothing.
Semua bisa terjadi, ya. Asalkan pemain-pemain tentunya bisa menjalankan instruksi dari pelatih, mereka tampil bagus, mereka tampil enjoy, mereka menikmati, dan itu terbukti. Satu lagi yang menurut saya memiliki satu perkembangan sangat bagus, sekarang pemain-pemain kita main dengan lawan siapapun tidak merasa inferior. Dia tidak merasa kecil hati, dia sudah percaya diri, dan itu terbukti. Ini adalah influence dari tim senior. Ini bagian dari taktik strateginya Coach Sintayong. Kenapa pemain-pemain usia 23 banyak dimainkan ke senior, tujuannya saat ini. Salam olahraga, jumpa lagi dengan saya di Mas TV Channel. Barusan kita saksikan perdebatan antara Bung Toel dengan Coach Indra Safri dan Coach Aji Santoso. Memang itu adalah sebuah editan supaya Anda tidak gagal memahami apa yang telah diucapkan oleh Bung Toel ya, dan supaya Anda lebih spesifik menilai bahwa ini memang secara tidak langsung adalah pernyataan bantahan dari dua coach legendaris Indonesia ya, dua coach jenius tentunya. Dan setelah kita lihat tadi ya, bahwa Bung Toel benar-benar memang tidak ada henti-hentinya menyerang Coach STY. Biarpun Coach STY bisa dibilang adalah telah sukses mengantarkan timnas Indonesia menuju pentas dunia ya. Bahkan Coach Aji Santoso mengatakan di Piala Asia kemarin Indonesia sempat menggegerkan dunia persepak bolaan. Itu kata Coach Aji Santoso. Dan kalau kata Coach Indra Safri bahwa memang begitu Sintayong datang ke Indonesia, pelatih yang pertama ditemui oleh Sintayong adalah Coach Indra Safri. Dan Coach Sintayong menanyakan apa permasalahan yang mendasar tentang timnas Indonesia. Coach Indra Safri memberitahu kepada Coach Sintayong bahwa permasalahan adalah mental dan fisik atau fisik dan mental. Dan itu terbukti bahwa ucapan Coach Indra Safri itu benar setelah Coach Sintayong melatih timnas selama 2 tahun. Dan bisa dibilang 2 tahun itu baru menemukan jawaban atau pernyataan dari Coach Indra Safri bahwa memang benar. Permasalahan utamanya adalah mental dan fisik, dan Coach Sintayong langsung merubah itu semua. Karena kita tahu Sintayong adalah pelatih yang jenius yang pernah membawa timnas Korea Selatan bisa mengalahkan tim besar Jerman ya. Dan untuk itu, karena timnas adalah ini proyeksinya adalah prestasi, Coach Sintayong mengajukan ke PSSI tentunya untuk mengajukan pemain naturalisasi kalau memang ingin berprestasi, dan itu telah dibuktikan oleh Coach Sintayong. Di Piala Asia U23 kemarin, jelas-jelas Indonesia untuk pertama kalinya menjadi 4 besar atau masuk ke semifinal. Dan itu sebuah kejutan yang luar biasa, karena targetnya hanya lolos ke 8 besar. Dan masih saja Bung Toel tidak mengakui prestasi apa kehebatan Sintayong, dan beliau selalu aja mencari celah untuk mengkritik Sintayong. Dan memang asisten Coach Sintayong seperti Coach Indra Safri tidak tinggal diam. Beliau memberikan pencerahan kepada publik bahwa banyak sekali perubahan di timnas Indonesia tentunya. Dan itu diamini juga oleh Coach Aji Santoso yang mengatakan perubahannya sangat signifikan dan harus kita akui dan tidak bisa kita pungkiri bahwa Coach Sintayong adalah salah satu pelatih yang bisa merubah mental dan fisik pemain timnas Indonesia, timnas senior maupun timnas junior, baik usia 20, U23 atau timnas senior ya. Dan itu telah dibuktikan oleh Coach Sintayong. Tetapi lagi-lagi Bung Toel tetap tidak setuju bahwa fisik itu udah bawaan dari klub katanya. Dan di situ langsung dibantah oleh Coach Indra Safri ya, bahwa Coach Sintayong memang fokus kepada fisik dan taktik yang selalu dikritik Bung Toel kan, taktikal Sintayong tidak jalan dan segala macamnya. Ya boleh lah kalau mengkritik atau memberikan saran, mengkritik yang membangun sih nggak masalah. Tapi ya jangan menyerang pribadinya kalau menurut saya sih.
Kritik boleh-boleh aja, yang penting kritik yang membangun, ya nggak masalah, cuman jangan menyerang pribadi, itu saja. Ya harus rasional juga, kalau memang Coach Sintayong di sisi yang lain bagus ya harus dibilang bagus. Di sisi yang lain kurang bagus ya dibilang kurang bagus, nggak masalah. Kita sebagai pendukung timnas fine-fine saja. Tetapi kalau sudah urusan yang sepele, yang remeh-temeh tapi besar-besarkan, nah itu yang kita sebagai pendukung timnas merasa tidak terima. Dan saya juga harus membuat bantahan. Bantahan saya ya pendapat-pendapat dari coach-coach di Indonesia. Apalagi kita tahu kualitas Coach Indra Safri dan Coach Aji Santoso nggak bisa diragukan lagi. Beliau berdua aja mengakui kehebatan Sintayong, mengakui kelebihan Sintayong. Dan pernyataan Bung Toel yang menyatakan bahwa Coach Sintayong terlalu dimanjakan, itu terang-terangan di sebuah acara TV dibantah langsung oleh Coach Aji Santoso. Coach Aji Santoso mengatakan ya wajar dong, namanya pelatih sekelas Sintayong, pelatih yang pernah merasakan persaingan di World Cup ya, di Piala Dunia, wajar saja apabila dia menginginkan prestasi ya karena resources pemainnya kurang memadai. Coach Sintayong berputar otak mencari cara dan diajukan ke PSSI, dan ketua PSSI Pak Erick Thohir menyetujui karena memang ini adalah untuk prestasi timnas Indonesia. Dan itu memang bukan jangka panjang ya, jangka panjang tentu kompetisi. Kita semua tahu kompetisi itu ya penting, itu rohnya timnas. Cuman kalau untuk berprestasi untuk saat ini, jalan cepatnya ya kita harus menaturalisasi pemain-pemain keturunan Indonesia, diaspora ya, yang masih ada darah Indonesia untuk kembali ke Indonesia dan membela merah putih tentunya. Dan itu langkah yang sangat tepat dan sangat bagus. Dan bahkan ya tim sekelas Vietnam saja sekarang sudah mulai mengikuti, karena Vietnam kan kita tahu dulu Vietnam selalu mengalahkan Indonesia, dan sekarang Vietnam itu bukan siapa-siapa, Thailand juga bukan siapa-siapa. Masalahnya yang lolos ke putaran round 3 ya, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, nyata-nyata adalah salah satu-satunya wakil dari Asia Tenggara adalah Indonesia. Dan itu tidak bisa dibantah lagi. Harusnya Bung Toel di sini mengakui juga dong bahwa prestasi Sintayong yang membawa Indonesia masuk putaran 3 itu udah sangat luar biasa. Dan kita bisa nanti kita saksikan bagaimana Coach Sintayong memoles tim ini yang akan menghadapi tim-tim besar ya, tim-tim besar di Asia tentunya seperti Irak, Korea, Jepang, Australia dan sebagainya, yang terbilang tim-tim kuat yang langganan Piala Dunia. Dan siapa tahu, kata Coach Aji Santoso, nggak ada yang tidak mungkin lolos ke kualifikasi Piala Dunia. Kalau itu sampai terjadi, wah sungguh prestasi yang luar biasa dan sejarah lagi yang diciptakan oleh Coach Sintayong. Dan tentu kita sebagai pendukung timnas kita wajib mendukungnya sepenuhnya dong. Dan kalau menurut saya sih apalagi yang mau kita kritik, ya tinggal kita dukung. Apa yang kurang kita support, ya itu saja. Kita kan kata pengamat sepak bola Bung Binder, kita adalah pemain ke-12, yaitu supporter. Ya harus wajib mendukung supaya timnas kita ini selalu maju terus, selalu ada progres. Dan apabila ada progres, itu wajib kita apresiasi dong. Bukan dikritik terus, tapi kritik yang tidak membangun. Oke, sekian dulu ulasan dari saya yang mengenai Coach Sintayong yang selalu dikritik oleh Bung Toel. Dan kali ini benar-benar dibantah oleh dua coach jenius, Coach Indra Safri dan Coach Aji Santoso. Oke, sekian dulu reaction video dari saya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe karena subscribe itu gratis dan langsung mendapat bonus tontonan video terbaru dari Mas TV. Oke, salam olahraga.